Halalnya kapan? Habis maghrib. Ya, begitupun es kelapa biasa kita minum hari-hari di tengah siang bolong. Ya, halalnya kapan? Habis maghrib. Begitupun istri kita. Di bulan Ramadan halalnya kapan? Habis taraweh. Habis maghrib baru cilam-cilam assalamualaikum udah kelar. Bentar amat. Habis taraweh. Nah itulah di 10 hari terakhir beliau meninggalkan hal tersebut. Wa ahya lailahu. Dan beliau itu mendirikan malam tersebut dengan apa? Memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi buat kita yang sudah dari awal Ramadan sampai detik ini di malam-malam Ramadan kita belum sempat mendirikan malam-malam tersebut dengan apa? Dengan kita qiyamul lail, melaksanakan salat tahajud, membaca Al-Qur'an dan lain sebagainya. Nah ini kesempatan terakhir buat kita. Kenapa? Dalam bulan Ramadan itu adalah kesempatan terbesar buat kita. Karena kalau seandainya kita melakukan hal tersebut di luar bulan Ramadan itu sudah hal biasa. Tapi Ramadan kalau kita sempatkan hal tersebut dan kita yakin bahwasannya Ramadan ini adalah waktu yang memang belum tentu kita mendapati kesempatan itu di tahun mendatang, maka kita seharusnya bisa melakukan hal tersebut di bulan Ramadan tahun ini. Wa iqazahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya. Jadi ketika mendirikan malam, beliau bukan hanya bangun sendirian saja, keluarganya, istrinya, anaknya diajak. Nah, kita juga seperti itu. Jangan anak kita lihat ya Allah dia baru banget pulang tuh tadi pulang malam, lembur kerja. Kita biarin. Dengan alasan apa? Kesian dia capek. Ya jangan begitu. Kita punya anak, punya istri, bangunin. Kalau kitanya yang gak bangun, suruh istri kita bangunin kita. Itu yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Wa anha radhiyallahu ta'ala anhu wa ardaha. Anna Nabi SAW kana ya'tikif fil 10 al-awakhir min Ramadan hatta tawafahu Allah azza wa jal. Thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Begitupun Rasulullah dalam riwayat Sayyidah Aisyah, Rasulullah di 10 hari terakhir bulan Ramadan beliau itu selalu beriktikaf. Ya, sampai kapan? Hatta tawafahullahu azza wa jalla, sampai beliau itu wafat. Artinya apa? Sepanjang tahun setiap kali bulan Ramadan sampai di akhir hayatnya beliau itu selalu melakukan iktikaf di 10 hari terakhir. Maka ini sudah menjadi salah satu di antara kebiasaan kita para kaum muslimin, khususnya di 10 hari terakhir tersebut. Nanti biasanya mulai masjid-masjid banyak yang membuka pintu di malam-malam 10 hari terakhir Ramadan. Biasanya mulai banyak yang melakukan kegiatan-kegiatan membaca Al-Quran bersama, tadarusan, ada yang memimpin di sana itu melakukan itikaf berjamaah. Nah ini boleh nih dipraktikkan di dalam masjid ini. Ya, setiap 10 hari terakhir Ramadan buka pintu, berikan kesempatan bagi siapapun yang ingin melakukan iktikaf. Jadi iktikaf itu benar-benar harus dilaksanakan di ma'bad, tempat kita beribadah, yaitu adalah masjid. Nah, kemudian karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ay ya'takifa shallal fajr thumma dakhala mu'takafahu. Bahkan Rasulullah dalam riwayat lainnya beliau kalau sudah melakukan i'tikaf, misalnya beliau mulai i'tikaf dari setelah melaksanakan salat tarawih, ya beliau itu tidak pulang ke rumahnya, i'tikaf sepanjang malam sampai berjumpa dengan waktu salat fajar. Ya, beliau salat, habis salat fajar, salat subuh, beliau lanjutin tuh. Beliau kembali kemana? Tsumma dakhala mu'takafahu, beliau masuk lagi tuh ke tempat i'tikafnya beliau. Jadi memang salah satu di antara kebiasaan Rasulullah yang itu juga diikuti oleh para ulama, orang-orang saleh, mereka itu mempunyai tempat khusus yang biasa mereka jadikan sebagai tempat dia beribadah. Misalnya kayak di Hadramut ini di Yaman, di beberapa masjid, contohnya di Masjid Ba'alawi, di Masjid As-Segaf, itu ada tempat-tempat yang sudah diketahui oleh banyak orang. Itu dulu tempatnya Imam Haddad, dulu biasa kalau masuk masjid itu duduknya di sana. Itu ditandain tuh.
Jadi imam-imam besar terdahulu tempat-tempat i'tikafnya diberikan tanda. Di Masjid Ba'alawi itu seperti itu. Di bagian belakang ada makomnya Imamul Haddad yang perawi pengarang kitab Ratibul Haddad yang biasa kita baca itu, Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Terus ada juga tempat ma'badnya Imam Ali Khalil Qasam, ya, salah satu di antara leluhur para Sadah Ba'alawi. Kemudian ada lagi tempat ma'badnya Allahumma shalli Muhammad Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim dan lain sebagainya. Itu banyak tuh. Nah, jadi kita kalau masuk masjid itu boleh tuh kita praktikkan. Gue biasa sholat di lempengan sini atau di lempengan sana. Atau kalau seandainya sewaktu-waktu kita datang dan itu tempat sudah diduduki oleh orang, ya biasanya apa? Selesai sholat, orang pada bubar, kita langsung duduk tuh tempat situ. Ya, cuman memang ada beberapa ulama yang ingin memperbanyak tempat atau pijakan dia ibadah. Jadi pindah-pindah sholatnya, ada juga yang model begitu. Tapi ya salah satu di antaranya tadi ada yang seperti yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Rasulullah itu kalau sudah i'tikaf di tempat tersebut tidak berubah-ubah. Sepanjang waktu beliau kalau mau i'tikaf di tempat-tempat itu saja. Kemudian wa anha qalat as-sunnatu 'ala al-mu'takifi alla ya'uda maridan. Ini sudah mau jam 6. Terakhir, wala yashhadu janazatan wala yamassa imra'atan wala yubashiraha wala yakhruj li hajatin illa lima la budda lahu minhu. Dan salah satu di antara bentuk kesunahan bagi orang yang sedang i'tikaf, sampai-sampai ini di 10 hari terakhir itu waktu i'tikaf itu sangat dahsyat. Orang kalau sudah i'tikaf dengar kabar ada orang yang sedang sakit, tetangga kita, saudara kita, sunnahnya kita nggak usah jenguk dulu. Jangan kita tinggalin tuh yang namanya i'tikaf. Wala yashhada janazah. Dan kita nggak perlu lagi tuh yang namanya apa? Kita menyaksikan jenazah, misalnya ada orang yang meninggal, kita sedang asik i'tikaf, ya sudah cukup tahu saja. Itu sampai-sampai disunahkan seperti itu. Jangan kita takziah dulu. Jangan kita meninggalkan i'tikaf. Wala yamassa imra'atan wala yubashiraha. Dan jangan apa? Jangan kita berhubungan, berkomunikasi, apalagi sampai berhubungan badan dengan perempuan-perempuan, istri-istri kita. Misalnya di tengah malam kita sudah mulai i'tikaf, padahal waktu malam tersebut itu diperbolehkan kita untuk mensetubuhi istri-istri kita. Nah, kemudian istri nelfon, bang, gue lagi pengen nih, tinggalin, ya, jangan direspon. Wala yakhruj li hajatin illa lima la budda lahu. Dan jangan sampai kita keluar dari tempat i'tikaf kita kecuali hanya untuk sesuatu yang benar-benar lazim atau wajib untuk kita laksanakan. Misalnya apa? Jangan sampai salah kaprah nih orang. Gua di bulan Ramadan 10 hari terakhir i'tikaf aja udah, dia kagak kerja-kerja. Sedangkan kerja adalah sesuatu yang lazim, yang wajib untuk dilakukan untuk apa? Memberikan nafkah kepada orang-orang yang menjadi tanggungannya. Dengan alasan i'tikaf itu tidak dibenarkan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Untuk itu sebelum kita tutup kajian kita pada pagi hari ini, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa dan kesalahan kita, Allah panjangkan usia kita dalam taat beribadah kepadanya, Allah jadikan anak keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, dan kita berharap agar Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan istiqomah kepada kita dalam menjalankan ibadah-ibadah selama di bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan mendatang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu ya karim ya arhamar rahimin yarhamnallahu bihaqqil Fatihah bisirril Fatihah bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah ya man anzala al-Fatihah ja'alna min ummati salihah. Allahumma ya fariqal furqan wa ya munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan wa 'idna 'ali siyam wal qiyam wa qiraatul Qur'an wa 'idhu 'alaina sinina ba'da sinin wa 'awaman ba'da 'awam la tuhibbu wa tardah ya dzal jalali wal ikram. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.